Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidi Nasution di channel Anak Elektro 09. Pada video kali ini kita akan coba membahas atau menguraikan mengenai peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018 mengenai penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PLN atau ya kita ya. Nah, jadi pada video kali ini yaitu video edukasi ya atau informasi mengenai peraturan Menteri ESDM nomor 49 ini. Video ini tidak bermaksud atau bertujuan untuk memojokkan satu pihak, hanya sebagai media informasi atau edukasi buat kita, buat teman-teman yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga surya, khususnya dengan sistem on-grid, yaitu menggunakan jaringan yang disediakan oleh PT PLN. Nah, bagaimana peraturan ini, kemudian regulasi di dalam peraturan ini seperti apa, kita akan coba bahas secara detail pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018. Ya, jadi peraturan ini berisi tentang regulasi untuk penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap oleh konsumen PT PLN. Nah, aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh konsumen PLN, baik dari sektor rumah tangga, bisnis, pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya energi surya. Nah, bagaimana aturan ini dan bagaimana keuntungan dari peraturan ini akan kita coba bahas dalam video kali ini. Nah, ini saya ambil sebuah alur permohonan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS atap. Saya ambil dari situs Kementerian ESDM ya. Jadi di sini terlihat bahwa langkah pertama ketika kita melakukan permohonan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS atap adalah permohonan ini dari kita ya, dari pelanggan. Mensubmit sebuah permohonan kepada PLN tentang pembangunan dan pemasangan sistem PLTS atap. Kemudian pihak PLN akan melakukan evaluasi dan verifikasi ya. Nah, ini kurang lebih memakan waktu 15 hari kerja. Nah, ketika PLN sudah mengevaluasi dan memverifikasi, jika dinyatakan tidak setuju ya atau ditolak, ya akan kembali ke si pelanggan atau ditolak gitu ya. Tetapi ketika evaluasi dan verifikasi ini dinyatakan oke, ya berarti PLN setuju ya. Setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi, maka langkah selanjutnya adalah si konsumen PLN ini melakukan pembangunan dan pemasangan PLTS atap ya. Nah, tapi yang melakukan pembangunan dan pemasangan ini harus dilakukan oleh badan usaha yang telah tersertifikasi ya, badan usaha untuk pembangkit listrik ya. Nanti akan kita bahas ada di peraturan Menteri SDM ini. Jadi yang melakukan pembangunan pemasangan PLTS ini adalah sebuah badan usaha ya. Setelah dilakukan pembangunan dan pemasangan, langkah selanjutnya adalah akan ada sebuah inspeksi ya dari lembaga inspeksi teknis yang melihat apakah pembangkit listrik tenaga surya atap ini layak untuk beroperasi atau tidak. Nah, ketika dianggap sudah layak, sertifikasi atau sistem itu sudah layak untuk beroperasi, maka akan terbit sebuah sertifikat layak operasi namanya, atau yang kita sebut dengan SLO. Nah, kemudian dari keluarnya sertifikat layak operasi ini atau SLO, itu PLN ya akan menyediakan dan memasang sebuah KWH meter yang kita sebut dengan KWH ekspor impor ya.
Nah, ini juga akan membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari kerja. Nah, jika ini proses telah selesai, maka pembangkit listrik tenaga surya atap kita dapat beroperasi. Nah, kemudian di sini ada diagram instalasi sistem PLTS atap. Nah, bisa kita lihat untuk tanda panah yang berwarna hijau itu adalah energi listrik PLTS yang kita bangkitkan. Kemudian untuk yang berwarna merah itu adalah energi listrik dari PLN. Nah, jadi skematiknya adalah panel surya yang kita pasang di atap rumah kita itu harus melewati sebuah circuit breaker ya. Nah, ini diatur dalam peraturan Menteri SDM ini. Jadi harus ada safety-nya. Jadi setelah dari panel surya itu harus disambungkan ke circuit breaker ya, pemutus arus DC, karena di sini kan masih harusnya DC ya. Kemudian listrik DC ini masuk ke inverter. Nah, inverter ini yang kita sediakan juga. Kemudian inverter ini mengubah menjadi arus AC. Masuk ke sistem safety yang kedua, yaitu pemutus arus AC ya, atau yang kita sebut dengan circuit breaker. Nah, ini juga harus ada ya. Jadi peraturan itu mengharuskan adanya sebuah pemutus arus ya, dari arus yang DC juga arus AC setelah keluar dari inverter. Nah, setelah itu barulah masuk ya, ini sudah berbentuk AC ya, listrik AC atau bolak-balik, itu masuk ke namanya panel bagi atau panel bersama ya. Nah, di panel bagi ini ada sumber listrik yang dari yang kita bangkitkan ya di sini, juga ada yang dari PLN ya. Jadi dari PLN ada yang disebut dengan sistem tenaga listrik STL PLN, itu akan mengalirkan listrik ya melewati kWh meter eksim tadi, ekspor impor. Nah, jadi PLTS ini sistemnya adalah on grid ya, on grid. Jadi yang disebut dengan on grid adalah sistem ini melewati jaringan listrik yang telah tersedia oleh PLN. Jadi kita tidak membuat instalasi atau jalur sendiri, tapi melewati jalur atau instalasi yang dimiliki oleh PLN. Nah, nanti di sini ketika siang hari misalkan penggunaan daya kita di rumah itu kan penggunaannya tidak banyak ya. Jadi kelebihan beban, kelebihan energi yang kita konversi dari panel surya ini akan diekspor namanya ke sistem gridnya PLN ya. Nah, melewati kWh meter, dan ini akan dicatat ya, ekspornya berapa ya. Kemudian saat malam hari, karena ini on grid, tidak ada storage system atau baterai, otomatis kita akan menggunakan jaringan atau listrik dari PLN, karena PLTS saat malam hari sudah tidak bekerja ya. Nah, ketika itu kita menggunakan sistem namanya import, atau kita mengambil kelistrikan dari PLN. Nah, akan melalui panel bagi ini, kemudian akan disampaikan atau didistribusikan ke instalasi kita ya, rumah kita. Nah, kurang lebih seperti itu regulator atau regulasi di peraturan Menteri SDM ini. Jadi harus ada safety-nya, kemudian harus ada kWh meter ya. Ini akan yang menyediakan harus PLN ya, karena tadi kita masuk ke form permohonan tadi. Nah, itu diagram alirnya ya, kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi sorotan ya atau keluhan beberapa pengguna PLTS atap ini dengan peraturan ini adalah, nah, yang pertama, penghitungan nilai kilowatt per hour atau kWh ekspor impor ini dikali 65% atau hanya senilai 0,65, bukan 100% atau 1 ya. Nah, masyarakat mengatakan bahwa dengan perhitungan nilai ekspor impor yang sebesar 65% ini, tingkat pengembalian investasi untuk pemasangan panel surya ini akan menjadi 11-12 tahun
Ya, artinya gini, 65% itu jadi nilai kelebihan kita di siang hari itu kan kita ekspor ya, melewati KWH Exim tadi. Nah, nilai jual ya, nilai jual kita ke sistem PLN atau ke jaringan PLN itu dihargai 65% dari harga beli kita ke PLN. Nah, dengan peraturan ini ya, masyarakat mengeluhkan dengan sistem 65% ini itu pengembalian investasi ya untuk pemasangan panel surya ini akan menjadi 11-12 tahun. Padahal dengan perhitungan tarif ekspor yang bisa di 100% atau 1:1, yang berarti tarif listrik yang dijual ke sambungan PLN sama dengan tarif yang dibeli dari sambungan PLN, itu akan dihitung perkiraannya pengembalian investasi terjadi di 8 tahun ya. Nah, ini dikeluhkan oleh masyarakat, kenapa kok 65% harga jual kita ke PLN, sedangkan ketika kita membeli listrik dari PLN itu dihargai 100% ya. Nah, ini jadi keluhan, tapi seperti yang saya sampaikan, ini hanya informasi, tidak bermaksud apa-apa. Nah, dari pemerintah menjawab nih, nah kenapa kok 65%? Ya, pemerintah menjawab, karena pada saat penyaluran listrik itu ada losses namanya, atau rugi-rugi daya ya, atau nilai susut dari listrik yang disalurkan ya. Jadi biasanya nilai susutnya itu dari 1 kWh itu bisa disalurkan, nanti dia susut atau rugi-rugi daya sehingga yang bisa dipakai hanya 0,91 kWh dari 1 kWh-nya. Gitu. Jadi ada nilai susut, makanya kenapa pemerintah mengatakan nilai jual dari masyarakat, dari rumah tangga ke PLN adalah 65% ya, karena ada proses ini kata PLN, ada rugi-rugi daya atau penurunan susut nilai. Kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa biaya elektrifikasi itu ya 2/3-nya itu untuk pembangkit, nah 1/3-nya untuk jaringan, sedangkan kita itu kan menikmati atau memakai jaringan yang sudah tersedia oleh PLN ya. Jadi ini yang bertanggung jawab PLN ya. Nah, kita kan sudah menggunakan jaringannya PLN yang memakan biaya 1/3 dari biaya elektrifikasi itu, maka wajar kata pemerintah jika harga jual kita ke PLN itu hanya dihargai 65% ya. Jadi dua sisi ini ya memang dua-duanya memiliki alasan yang tepat menurut saya ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sistem PLTS ini wajib ya dilakukan oleh badan usaha yang telah tersertifikasi. Nah, jadi misalkan kita dalam sebuah rumah tangga ingin memasang PLTS ini ya on grid, itu tidak bisa, harus melewati atau menunjuk sebuah badan usaha yang telah tersertifikasi untuk memasang dan menginstal ya si PLTS on grid tadi ya. Nah, ini juga ya wajar juga ya, karena memang dibutuhkan seorang ahli yang memiliki pengetahuan dalam memasang dan mengintegrasikan ke sistem jaringan PLN gitu. Nah, kemudian dengan sebenarnya saya mengharapkan ada win-win solution ya, win-win solution dari pemerintah dengan masyarakat, sehingga nanti pemerintah juga dibantu atau terbantukan oleh investasi masyarakat ya. Nah, jadi kan kalau sistem regulasi ini memudahkan masyarakat untuk menginstal PLTS ya, itu akan menjadikan bantuan untuk pemerintah ya, terutama untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Nah, pemerintah kita kan telah mencanangkan ya akan mencapai angka ya bauran energi 23% itu dari energi baru terbarukan pada tahun 2025. Makanya ketika didapatkan win-win solution, masyarakat juga diuntungkan atau dimudahkan dalam regulasi untuk membuat sistem pembangkit listrik tenaga surya ini, ya otomatis banyak rumah tangga atau industri yang menggunakan PLTS atap ini ya, yang otomatis akan membantu pemerintah dalam mencapai
bauran energi baru terbarukan 23% pada tahun 2025. Ya, mungkin itu ya pembahasannya mengenai peraturan Menteri ESDM nomor 49 ya. Ya, ini saya contohkan. Ini peraturannya ya. Saya zoom dulu. Nah, ini peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018. Nah, untuk poin yang menjadi sorotan itu ada di pasal 1. Nah, ini badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang selanjutnya dibahas. Nah, ini ya. Jadi badan usaha adalah badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenaga listrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik ya. Nah, ini yang harus ketika kita mau membangun PLTS on grid ya, menggunakan jaringan listrik PLN, itu nggak bisa kita pribadi yang membangun sebuah PLTS itu, tapi harus sebuah badan usaha yang telah memiliki sertifikat ya dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik. Itu yang pertama. Terus ada di pasal 6. Nah, pasal 6. Nah, ini pasal 6, energi listrik pelanggan PLTS atap yang diekspor dihitung berdasarkan nilai KWH ekspor yang tercatat pada KWH ekspor impor dikali 65%. Nah, ini. Jadi kalau masyarakat masih inginnya ya harga jual dengan harga beli sama 100%. Tapi kembali tadi, karena memang pemerintah juga menghitung bahwa ada namanya losses ya tadi ini. Nah, ini ada losses atau susut nilai ya. Nah, ini ada losses atau susut nilai yang dari tadinya bisa dipakai 1 kWh, itu karena ada losses itu cuma bisa dipakai 0,9. Kemudian PLN juga kan sudah menyediakan jaringannya, kita hanya memakai. Nah, itu membutuhkan biaya sepertiganya dari elektrifikasi. Jadi wajar kata pemerintah jika harga jual dari masyarakat ke PLN adalah 65% ya. Sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk apa-apa, hanya untuk informasi buat teman-teman yang ingin memasang PLTS sistem on grid atau menggunakan jaringan dari PLN. Mungkin cukup demikian untuk video kali ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, bisa ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.